Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi administrasi keuangan. Yang akan dipresentasikan oleh Arma Alivia dengan NIM 21075008 dan Eloise Aisyah Georgina Setiawan NIM 21075014. Adapun materi yang akan disampaikan terdiri atas 3 bagian, yaitu pengertian administrasi keuangan, proses administrasi keuangan, pemeriksaan dan pelaporan, serta yang terakhir ada peran guru pada administrasi keuangan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Eloise Aisyah, yaitu saya sendiri. Yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan dalam arti sempit merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Adapun pengertian administrasi keuangan menurut arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan dan pengaturan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Kemudian materi selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama ada penyusunan NPS. NPS terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Adapun tujuan dari penyusunan RPS, yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, dapat mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan pembina pendidikan, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Atma Livia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Eloise. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi, sebagaimana ditetapkan dengan jumlah anggaran, untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Preventive begrowing bewickings disebut juga sebagai penjagaan anggaran terlebih dahulu, yaitu terdiri dari segi maksudnya diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. Dari segi sahnya, pengeluaran uang adalah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberian dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan.
Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang keempat, peran guru pada administrasi keuangan. Peran guru pada administrasi keuangan terdiri dari pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintahan kota. Yang ketiga, membuat pembukaan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, dan keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang ketujuh, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedelapan, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kesembilan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesepuluh, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, sekian. Baiklah, terima kasih kepada Arima Livian telah menyampaikan materinya. Sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.